Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juragan, apa kabar hari ini? Semoga juragan semua dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa suatu halangan apapun, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Juragan, oke juragan, inilah reaksi makot-makot kalau diberi makan juragan ya. Cepat besar mereka. Namun ini adalah tinggal setengahnya juragan, karena kemarin saya merupakan salah satu korban maggot mati massal. Yang mati itu setengahnya ini juragan, jadi 50% mati massal. Dimana dugaan saya matinya itu karena amoniak yang tinggi, medianya sangat becek dan lengket, amoniaknya tinggi. Karena dari awal saya berikan media dedak sama ampas tahu, tidak pernah saya ganti selama 10 hari juragan. Itu mungkin pentingnya pergantian media itu mungkin di situ ya. Jadi ibaratnya saya baru percaya kalau yang namanya amoniak itu untuk maggot ini juga sangat berbahaya. Karena itu dedak media ampas tahu dari awal pertama menetasnya telur-telur maggot menjadi baby maggot sampai dia tumbuh besar seperti ini saya berikan dan tidak saya ganti. Kemudian tinggal saya tambahi pakan terus atasnya, terus akhirnya menumpuk, tambah becek. Ketika saya bolak-balikkan, mereka akhirnya mati. Ketika saya balik langsung mati, seperti itu juragan. Setengahnya ini, dan yang mati itu untungnya posisinya mereka itu ada di atas ini. Ada di atas. Ini untuk yang bagian bawah silakan ya juragan. Itu medianya masih becek, itu yang bawah ya. Itu banyak yang mati. Kalau yang atas ini yang masih terselamatkan, dan alhamdulillah masih diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juragan ya, untuk terus belajar memahami bagaimana pola hidupnya maggot-maggot BSF. Untuk itu juragan ya, tipsnya pemberian pakan maggot itu ya kalau bisa secukupnya. Dalam arti secukupnya adalah cukup untuk mereka, dan kemudian tidak menyisakan banyak makanan sampai 2 hari nggak habis. Itu biasanya malah akan jadi racun kalau menurut saya pribadi ya, karena pengalaman orang itu berbeda-beda. Apalagi jenis-jenis makanan yang mudah menjamur itu mungkin sangat berbahaya. Oke juragan, yang baru nemu channel ini silahkan klik subscribe, like, share, dan jika ada pertanyaan seputar maggot BSF silahkan komentar di bawah. Saya akan jawab sebisanya. Jika saya tidak bisa menjawab, mohon untuk teman-teman yang lain yang menyaksikan video ini juga yang lebih berpengalaman dari saya, harap membantu untuk menjawab pertanyaan. Oke juragan, beginilah ya. Ini maggot ini jika tidak diberi makan mereka tidak akan mati juragan. Jika kekurangan pakan mereka tidak akan mati, maaf saya ralat. Tapi jika mereka kelebihan pakan, mereka malah bisa mati. Hebatnya di situ. Dia mau dikasih makanan seberapa pun dimakan sama dia, tapi ya sepengetahuan saya ketika makanan itu berlebih sampai 2 hari nggak habis, nyisa-nyisa seperti itu, mereka mati ujung-ujungnya. Bawahnya becek, apalagi makanannya jenis sayur-sayuran itu biasanya mereka jadi becek bawahnya itu juragan. Nah, seperti ini. Untuk itu jika juragan-juragan pernah ada yang mengalami maggot-maggotnya mati dalam skala besar, mungkin juragan pernah menetaskan 10 gram telur maggot ya. Jika terlihat mati itu biasanya yang mati itu yang setengah ke atas. Solusinya yang masih kelihatan hidup ya ikut buang saja. Kalau saya kemarin saya buang setengahnya ini, saya jadikan 1-2 kotak itu, jadi biarkan dia turun dulu karena maggot ini ciri pola hidupnya turun ke bawah terus. Baru bagian atasnya ini saya kuras, saya buang hingga menyisakan maggot-maggot yang bersih dari media. Kemudian saya singkirkan, saya timbun lagi menggunakan ampas tahu plus media dedak. Jadi kontennya kalau media lembab ya kayak gini juragan ya. Enak lihat maggotnya itu. Kita mau bolak-balikkan media ketika panas pun enak, mereka tidak lengket. Memang pada dasarnya maggot-maggot ini cepat besar kalau di media becek, tapi yaitu kalau kita mengundang rasa penasaran, ketika kita bolak-balikan mereka akan mudah mati. Apalagi mereka tidak terhindar dari matahari. Seharusnya maggot ini memang
berada di dalam ruangan yang sejuk seperti ini. Ini di dalam ruangan, jadi ada cahaya dari kiri dan kanan itu tidak masalah. Tapi ketika mereka terkena sinar matahari secara langsung dari atas, maka mereka akan naik seperti ini dan kemudian turun ke bawah. Ada yang mati di atas, ada yang mati di bawah, seperti itu juragan. Saya sempat dibuat frustasi, hampir saja putus asa untuk belajar memahami pola hidup maggot ini, padahal kemarin masih kelihatan kecil-kecil. Kemudian maggot ini lebih baik juga kalau medianya tidak terlalu padat ya juragan, sehingga pakanan mereka tercukupi, tidak besar kecil, tidak besar kecil, seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi juragan, kalau maggot ini kekurangan pakan, mereka tidak akan mati, namun semakin lama tubuh mereka semakin menyusut, mengecil. Ya sama halnya dengan manusia, mereka akan kurus, kering. Jika mereka hidup bertahan sampai jadi prepupa, itu biasanya mereka menjadi lalat-lalat yang kecil. Karena lalat kecil itu tahu sendiri, jumlah telurnya juga terbatas, hanya sekitar 500-an telur. Untuk lalat yang besar bisa sampai 1500. Hebatnya itu juragan. Oh, sangat luar biasa mereka kalau dikasih makan. Ini tujuan saya kasih makan ini tadi saya tata ya, di sini, di sini, di sini, di sini. Ya hampir merata. Cuman keinginan saya kapok yang kemarin, jadi mungkin pola pemberian pakan karena ampas tahu dan dedak ini juga makanan ya, diserap saripatinya. Jadi saya hanya berikan sedikit-sedikit sehari sekali. Itu pagi hari atau sore hari. Jika pagi hari ya selanjutnya saya lakukan pagi hari. Dan hasilnya ini ada peningkatan drastis. Kemarin yang masih kecil-kecil, ini sudah kelihatan besar-besar, gemuk-gemuk nih. Wow, luar biasa. Puas lihatnya. Ini masih ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala juragan untuk terus belajar. Bagian sana juga masih ada pisangnya. Jadi itu tadi juragan ya, keuntungan media kering ini. Jika sobat ada kendala ingin melakukan pergantian media seperti dedak dan ampas tahu, itu sangat mudah ya. Ketika kita menggunakan ayakan pasir, mereka akan mudah turun ke bawah, terjun memisahkan diri dari media-media makanan mereka. Namun jika sobat menggunakan media yang lengket, makanan yang lengket, itu susah sekali. Memang kalau kita taruh di atas pasir, di atas ayakan pasir, mereka ada yang turun, bahkan ada yang sembunyi di media yang lengket tersebut. Itulah mengapa jika ada juragan-juragan semua yang pernah memisahkan antara maggot dan media yang lengket itu kesusahan, itu pasti kesusahan. Karena saya yakin teman-teman semua pernah mengalami maggotnya mati, diduga karena media yang becek, amoniak yang tinggi. Ini aja, ini juragan ya, ini baunya kayak pesing-pesing gimana itu ini, kayak pesing. Mungkin ya mereka juga kan makhluk hidup, mereka juga buang kotoran atau juga mereka buang air kecil atau kencing. Buat juragan yang pernah lihat maggot kencing, silahkan komentar di bawah juragan ya. Ini sebagian udah menjadi prepupa di sana. Nah, jika juragan yang bingung langkah-langkah menuju prepupa, bagaimana menyiapkan wadah dan media serta suhu yang diperlukan, silakan juragan lihat video berikutnya. Oke, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.